meninggal. Meninggalnya kita itu namanya khotimah. Khotimah tuh artinya khotam. Khotam tuh artinya selesai. Selesai jatah hidup kita di dunia. Nah, selama apa baik hidup kita di dunia, kalau ujungnya tidak baik. Sesingkat apa baik hidup kita di dunia, kalau ujungnya baik, yo baik. Nah, ini perlu kita ketahui. Ujung ini yang menjadi patokan. Tapi di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ngomong, kata Nabi Muhammad, ketika kita masih di perut rahim ibu kita masing-masing, Allah itu sudah memerintahkan malaikat untuk nyatet beberapa hal. Salah satunya yang dicatat adalah masalah ujung. Masalah ujung. Artinya sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir ibu, sudah dicatatkan oleh malaikat atas perintah Allah, kita ni kalau meninggal belumlah lahir. Lahir lagi belum. Tapi sudah Allah catatkan. Kalau dia kaget meninggal, maka meninggalnya itu husnul khotimah, atau sebaliknya na'udzubillah su'ul khotimah. Jadi ibu-ibu, kita ni sudah ada galo antara husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Sudah ada galo takdirnya. Seluruh manusia ini itu sebelum lahir Allah sudah takdirkan fulan, fulanah kalau meninggal husnul khotimah. Fulan atau fulanah dia meninggal su'ul khotimah. Itu sudah galo-galonya Allah catatkan. Dan apa yang Allah catat tidak pacak berubah. Nah, sekali lagi, kalau Allah sudah nyatet tidak pacak berubah. Apa yang Allah catat itulah yang akan terjadi. Makanya Nabi nyeritakan. Ini hadis yang paling ditakuti oleh wong soleh. Nabi cerita, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada, kata Nabi, seseorang daripada kalian yang dia selama hidupnya beramal dengan amal-amal penghuni surga. Artinya yang dia amalkan yang baik. Pas dia awal-awalnya rajin sholat, rajin puasa, rajin maca Quran, rajin majelis. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dzira. Sampai kata Nabi, saking baiknya dia, jarak antara dia dengan surga diumpamakan oleh Nabi sebatas 1 dhira. 1 dhira itu dari ujung jari sampai ke sini, siku, lebih kurang 45 cm, lebih kurang 1 langkah lagi masuk surga. Saking baiknya, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin majelis, luar biasa. Tinggal selangkah lagi masuk surga. Tapi kata Nabi, apa dia tapinya? Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Wong ini
ternyata pas dia belum lahir catatannya bukan husnul khotimah. Catatannya bukan husnul khotimah, tapi dicatat husnul khotimah tuh baik ujungnya, suul khotimah tuh buruk ujungnya. Dia nih tercatat di catatan takdirnya suul khotimah. Akhirnya apa dia? Di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahlin nar. Dia akhirnya berubah. Awalnya baik, ujung-ujungnya malah malek, malah bosen. Ay aku nih capek sholat terus. Ay aku nih capek majelis terus. Sekali-kali pengen happy. Ujung-ujungnya kelemahan. Oh ternyata lemaklah mall daripada majelis. Oh ternyata lemaklah duduk pinggir sungai ngopi daripada pinggir majelis. Akhirnya apa? Kelemahan. Majelis tinggal, ngaji tinggal, sholat tinggal, puasa tinggal. Akhirnya apa dia? Ya'malu bi'amali ahlin nar. Dia mengerjakan amal-amal penduduk neraka sampai dia meninggal. Akhirnya meninggalnya su'ul khotimah, dan di akhirat dia masuk ke dalam neraka fayadkhulaha. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertama. Yang kedua Nabi nyontohkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada salah satu dari kalian kebalikannya. Awal-awalnya dia ni nakal. Awal-awalnya dia ni tidak taat. Sholat tinggal, puasa tinggal, Al-Quran tidak pacak maco, majelis tidak pernah denger, tidak pernah tahu dia. Kalau dia omong, kau tahu tak majelis? Majelis itu apa? Ada tak orang model itu? Ada. Kalau kita ni alhamdulillah bu, kita Allah perkenalkan dan Allah perkenankan kita untuk duduk di majelis. Banyak perempuan di Palembang yang dionyo ini jangankan hadir majelis, tahu majelis B dia tidak. Nah dia tidak duduk, tidak kenal dengan majelis. Akhirnya apa dia? Yang dia tahu yang lalai-lalai, yang haram-haram, sehingga kata Nabi Muhammad, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dzira. Saking nakalnya, jarak antara dia dengan neraka cuma satu dzira, satu hasta, 45 cm, satu langkah. Tinggal satu langkah masuk neraka. Saking nakalnya. Cuma kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata pas dia belum lahir, catatan takdirnya dia ni husnul khotimah. Bukan su'ul khotimah. Pas belum lahir dia ni husnul khotimah. Akhirnya apa dia? Allah ubah keadaannya. Allah ubah keadaannya sehingga yang tidak sholat jadi sholat, tidak puasa, tidak pacak ngaji belajar ngaji, tidak kenal majelis istiqomah pergi majelis, sampai akhirnya kita dionyo ini sampai meninggal dalam keadaan yang baik, meninggalnya husnul khotimah, masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang setelah kita dengar hadis ini, ada dua contoh. Yang pertama, mantan wong baik.
Yang kedua, mantan wong jahat. Dari dua ini ibu-ibu kira-kira mana yang banyak? Kalau di masyarakat ini banyaklah dionyo mantan wong baik atau mantan wong jahat. Pikir dulu. Banyaklah dia mantan wong baik atau mantan wong jahat. Kalau nyingok kenyong, memang ada mantan wong baik yang akhirnya dia berubah jadi buruk. Tapi lebih banyak mantan wong jahat. Dulunya dia jahat, tapi sekarang baik. Yang nomor 2 lebih banyak. Nah, maka kata ulama, ini termasuk kasih sayang Allah. Betul, ujung ini menjadi penentu. Tapi kalau kita dari awal baik, insya Allah sampai ke ujung tetap baik. Makanya kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apal dah? Apal? Allahumma ya muqallibal qulub. Apal lum? Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub. Coba baca bersama-sama. Bareng-bareng. Allahumma ya muqallibal qulub. Apa terusannya? Sabbit qalbi. Kita gabung dari awal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ulang dari awal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ulang dari awal. Tsabbit qalbi. Ujungnya ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Ya Allah, duhai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku ala dinik untuk istiqomah di dalam agamamu. Nah, ini biar kita wafat husnul khotimah. Mantan wong jahat itu lebih banyak dibandingkan mantan wong baik. Itu kalau sudah dari awal dia baik, insya Allah jago baiknya tadi sampai dia meninggalnya husnul khotimah.
makanya sambil berdoa. Karena kita tak baca, ibu menjamin siapa yang yakin dia pas meninggal pasti husnul khotimah. Ada tak yang baca menjamin? Tak kati. Galo-galo itu takdir kehendak Allah. Cuma kita baca minta sama Allah supaya diwafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga tak baca. Oh, dari hadis tadi Ustadz, ada wong jahat pas ujung-ujung jadi baik. Oh, kalau cak itu aku nak nyuntuh. Kata dia, lemaklah, santai dulu di awal, kaget pas ujung-ujung baru genjot, baru gas. Masih muda, belum tua, santai we, majlis itu untuk wong tua-tua baik. Ada yang berpikiran mak itu. Apa dia? Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita ngomong, hai masih 40, masih muda, gigi lagi masih lengkap. Nah, kata kau, siapa yang baca menjamin? Tak tahu. Masya Allah, Haji Edi Masri, siapa yang tahu? Habis kelakar sore-sore sampai maghrib waktu itu, akhirnya malam jam 10 meninggal. Tentang ajal rahasia Tuhan, tentang ajal rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah maka Nabi Muhammad SAW beliau sengaja nyebutkan hadis ini supaya kita yang baik-baik untuk tetap waspada, hati-hati. Kita yang sudah baik, hati-hati, jangan sombong, karena kita belum tahu ujungnya kita. Kita yang sudah baik sekarang, waspada, hati-hati, jangan riak, jangan sok, jangan merasa wong yang paling. Kenapa? Karena kita belum pasti. Nah, kita yang sudah baik ini tetap kita minta kepada Allah supaya Allah mantapkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau yang lebih mudah lagi, kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Minta terus sama Allah. Katanya Nabi Muhammad, doa yang paling tidak didemeni oleh setan adalah ketika kita hamba Allah minta husnul khotimah. Kenapa setan tidak demen? Karena kalau doa itu Allah kabulkan, gawean dia untuk ngelabui, menjebak, menyesatkan kita sia-sia. Payah-payah kita disuruhnya bermaksiat, payah-payah kita disuruhnya untuk meninggalkan ketaatan. Tiba-tiba pas kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maca doa tadi tiba-tiba Allah kabul ke. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tiba-tiba doa tadi Allah kabulkan. Masya Allah. Pas kita meninggal husnul khatimah, setan paling ngunyam dengan doa tadi. Kenapa ngunyam? Payah-payah aku ngoda, nyesetkan, ngelabui dia, tapi akhirnya dia selamat. Nah, jadi itu ibu-ibu penting. Kalau kita sudah baik, jangan kita sombong. Kalau kita sudah baik, jangan kita ria. Kalau kita sudah baik, jangan paling merasa. Jangan kita
merasa Kemudian kalau kita sudah baik, jangan pernah lupa untuk berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau kita baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Hadirin hadirat, ulama ngajarkan ada beberapa penyebab wong itu meninggalnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu baik apa buruk? Buruk apa baik? Buruk. Wong meninggal su'ul khotimah itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Yang pertama adalah at-tahawunu bis-sholati ay at-takasulu an fi'liha. Yang pertama adalah ngentengken sholat 5 waktu. Bukan tidak sholat, dia sholat. Tapi ngentengken. Sekarang kita di bulan Rejab. Besok tanggal 27 yang merupakan peristiwa di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, katanya ulama, kalau ada hamba Allah, dionyo itu takasulu bisolah, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia ngentengken sholat itu kalau tidak taubat, tidak berbenah diri, bisa menjadi penyebab dia meninggalnya su'ul khotimah. Maka hati-hati. Ngentengken sholat itu mak mana Ustaz? Contoh. Memang dia ngundur-ngundurkan gara-gara kondangan, gara-gara jalan-jalan, tamasya, apa namanya, gathering nih, family gathering, kan sekarang kumpul nyanyi karaokean, ya, sepanjang kenangan sambil nyanyi, lupa waktu. Kapan sholat? Masih panjang jalan nih, kata dia. Sholat kapan? Masih panjang. Masih panjang jalan nih, santai be. Nah, yang model ma ini tahawunu bis sholah, at-takasulu bis sholah, penyebab su'ul khotimah. Atau gambarannya mak mano, dia sholat modelnya penyungkan. Ada tak? Iba kata nak ngelepaskan kewajiban be, alang kesungkannya dia kalau ngadep Allah. Giliran ada hajat mulai banyak gasan. Ayo apa dia? Lesu, tahawunu bisolah, kusala, males ketika sholat. Nah, yang model-model ma ini kalau tidak segera taubat, at-tahawunu takasul bisolah, penyebab su'ul khotimah. Atau tahawun bisolah itu maknanya makmano, dia sholat tapi tidak pernah perhatian dengan aturan sholat. Ini bahaya juga. Sholat tapi tidak perhatian dengan aturan sholat. Yang ibu-ibu pelajari, alhamdulillah kita sudah belajar. Ini syarat sah sholat, ini rukunnya sholat, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu syaratnya sebelum sholat ngembek banyu wudhu. Wudhunya basing-basing, bedak masih tebel, make up masih tecogo,
langsung ngembek wuduk, padahal harusnya dilap dulu pakai banyu apa namanya? Ngilam ke itu mak banyu apa? Banyu apa? Ya terserah, ya. Nah, dihilangkan dulu. Dia tidak langsung baik. Nah, yang model-model mak ini yang tidak perhatian dengan aturan-aturan sholat itu kalau dibiarkan, na'udzubillah, penyebab su'ul khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, adalah azal muslimin. Apa azal muslimin? Mengganggu orang-orang Islam. Islam itu memerintahkan kita untuk menjadi wong yang tidak mudarat kepada yang lain. Islam ini ngajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Jangan mengganggu. Mengganggu dengan apa? Dengan tangan. Tangan tuh maksudnya apa dia? Ya misalnya galak dengan zolim tangan. Atau tangan itu bisa jadi ketikan. Ngetik. Sekarang ini kan medsos, WA, ngatoi pakai. Nah, hati-hati. Atau dengan lisan. Azal muslimin dengan lisan. Mengganggu orang Islam dengan lisannya. Ngeribai. Dia apa namanya? Apa syatem, mencela, menghina, apalagi melaknat. Hal-hal yang seperti ini kalau dia biasakan penyebab su'ul khotimah. Minta maaf ibu pasti tahulah. Ado galak. Ibu itu memang kalau lah kumpul gawiannya ngatoi wong be, ada tak? Dia ini pecah sampai terkenal sekampung. Sekampung dikenal, segala gawe wong diurusinyo. Nah, yang boleh, yang maka kita jangan jadi wong cak itu. Galak apa? Di mana be tempat dak kate yang diomongi kecuali ngato, kecuali nyelodei gawean, celodian ada dak? Banyak. Nah, hati-hati, jangan aso-aso. Yang model mah itu bu, kalau kita nemuinnya, kita tidak, Ustad, aku tidak pernah Ustad, cuman aku dengar, demen be denger dia ngomong, sama baik, kate antu bu, jojo, dengeri dia ngomong tuh lemah dah, lemah, dia ngomong ini, ngato ini, lemah. Nah, ini hati-hati bu, kita harus introspeksi. Apa harus memperbaiki diri kita sama-sama. Kalau ada kawan kita seperti itu, maka harus kita saling menasehati. Naam, hati-hati. Saling menasehati artinya apa dia? Kalau dia ngatai wong depan kita, omongi, "Oi, Cek, jadilah Cek, lah tuwo, Cek." Nah sampai kapan lagi? Jadilah. Ini harus kita ingatkan. Kemudian selanjutnya yang menjadi penyebab su'ul khotimah adalah uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang ini banyak anak yang karena tidak diajarkan oleh wong tuonyo, akhirnya si anak ini lepas dari kontrol. Akhirnya dia uququl walidain. Kenapa anak bisa uququl walidain? Bisa jadi karena wong tua daripada anak itu dewek durhaka kepada wong tuonyo. Nah, jadi balik hukum karma. Dulunya dia memang kurang ajar, akhirnya dia punya anak galo-galo kurang ajar. Nah, yang kurang ngajar sama wong tua itu
Na'udzubillah, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Ibu pasti tahu cerita Alqamah, sahabat Rasulullah yang mereka yang ketika nak meninggal itu akhirnya tidak pacak nyebut la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara durhaka, tidak inget lagi sama wong tua atau ibunya. Jadi jangan kita kalau punya wong tua yang masih hidup, alhamdulillah bakti. Kalau wong tua kita sudah meninggal, maka tetap bakti. Mak mano baktinya Ustad? Ziarah. Mak mano baktinya Ustad? Doakan. Mak mano baktinya Ustad? Akor-akor sama dulur-dulur. Bedulur akor. Jangan bekot sano, bekot sini. Memang kadang-kadang lemak sama kawan daripada sama dulur, benar tak? Kadang-kadang lemak kita cerita sama kawan daripada sama dulur, benar tak? Benar kan? Begesekan sama kawan, pacak kita dengar be maaf kenyo. Tapi begesek sama dulur sago, jangan. Karena kalau kita bergesek sama dulur, tidak cepat-cepat disambung, itu jadi beban wong tua di kubur. Akor-akor lah. Apalagi masalah waris. La haula wala quwata illa billah. Tidak kelak-kelak. Yang ini merasa aku nila yang ngurusi ibu sebelum dia meninggal. Ibu tuh di rumah aku nila. Minta maaf, aku yang nyewa inyo. Aku yang nyuap inyo. Kau di mana? Nah gara-gara itu akhirnya apa dia? Ibunya meninggal, rumah nak dihainya banyak. Gara-gara itu rumah tidak boleh. Kalau memang itu rumah waris, sebaik apa baik kita, sebanyak jasa kita sama ibu, itu tidak kata urusan. Waris tetap waris. Jangan gara-gara berebut waris akhirnya pecah. Bekot adik beradik, ini bisa menjadi beban wong tua. Ukukul walidain. 1, ziarah. 2, berdoa. 3, akor. Bedulur akor. Yang 4 apa dia? Siapa yang dia kawan baik wong tua kita pas masih hidup, pas wong tua kita sudah meninggal, jangan ditinggalkan. Ibarat kata, ibu kita ni Cik Mas. Ana punya ibu namanya Cik Mas. Mas itu Mastura namanya. Disingkat menjadi Cik Mas. Cik Mas ini semasa hidup berkawan sama Cik Inun, berkawan sama Cik Ida, berkawan sama Cik Ayah, berkawan sama Bipad, berkawan sama sikok lagi Ajid namanya Ajid. Cik Inun tukang muat kue, kek. Cik Nun, Cik Ida sama Cik Ayah, 2 beradik. Cik Ida ahli muat pempek, Cik Ayah ahli muat cuko. Kemudian ada siapa tadi? Bukan Ajid. Ajid ini ahli muat agar-agar. Anak ingat kalau itu. Ini kawan Numi kental. Urusan apa-apa selalu 4 inilah. Sikok lagi Bipad. Bipad ini ahli muat donat sama es krim. Donat sama es krim. Cik Nun masih ada. Cik Pau, Cik Ayam, Cik Ida, Cik Ayam masih ada. Yang meninggal ni Ajid. Itu waktu Umi Ana meninggal, Ana masih. Walaupun bukan keluarga,
Tapi galak kita ke rumahnya, apa kabar? Sehat apa? Mak mano? Jadi hubungan yang terjalin waktu wong tua kita masih hidup, begitu dia meninggal jangan diputuskan. Itu cara berbakti. Paham tak? Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, amban asa ya. Selawat kita terus dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayah penyakitnya. Penyakitnya memang. Sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari jadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 beradik itu dari Siko. Masya Allah. Agak dulu, jangan sabar-sabar dulu. Itu waktu kecil-kecil serumah. Berapa ekor kamarnya? Oh, jadi ada yang tidur tengah rumah. Yo, susun apa namanya? Susun dencis. Udah. Yo. Siap. Jadi masalah rumah budel, rumah samo. Memang itu rumah sejarah, rumah yang banyak kenangan.
Kalau kita masuk ke rumah tadi langsung kita flashback memori kita lama dulu. Di sini aku dulu waktu kecil pernah ngompong. Pernah mak ini macam-macam. Masya Allah di sini duduk sama wong tua dulu sambil ngiling ngisei iwa. Aduh tempat unik itu kan. Nah rumah budal ini memang wong tua dulu. Karena pengennya wong tua habis kita dia meninggal, pengennya wong tua ni kita tetap akor-akoran, pengennya wong tua ni kita ni tetap deket, pengennya wong tua kita ni tidak usah pisah-pisah. Akhirnya wong tua tadi wasiat ngomong rumah ini tidak usah dijual. Tujuannya tadi. Nah cuma ketika kita dewasa, yang perempuan dilamar laki-laki, yang laki-laki melamar perempuan, punya keluarga masing-masing, nak tinggal bejubel di situ dak muat. Sudah pertama dak muat, dak boleh bulo. Kenapa dak boleh Ustaz? Karena anaknya kita sama anaknya dulur kita itu tidak muhrim. Misal kan anaknya kita lanang, anak dulur kita betino, serumah. Dia tidak boleh nyingo yang anak kita lanang tadi pas misannya di rumah. Kan biasanya kalau di rumah tidak berjilbab, masih maki baju daster, kadang-kadang dasternya yang lekton, keleknya katon. Kadang-kadang wong budak sekarang nila sudah banyak maki celana. Nah, ndak boleh. Akhirnya apa dia? Kita muat rumah. Alhamdulillah dapat rezeki. Allah bukakan kita rezeki, kita pacak negak ke rumah dewe. Tapi tadi ada dulur-dulur kita yang tidak senasib sama kita. Senasab tapi tidak senasib. Nasabnya sama, tapi nasibnya beda. Kenapa nasibnya beda? Nah, karena yang menentukannya Allah. Tak baca kita ngatoi dia. Kau ni jualan apa? Cak aku nak jualan. Akhirnya pacak nabung tenggak. Tak boleh. Ini balik-balik nasib. Ada wong yang santai tapi rezekinya luas. Ada yang wongnya banting tulang tapi rezekinya galo-galo rahasia Allah. Nah, kaget mak mano? Dia gara-gara tak pacak negak ke rumah, akhirnya mereka masih nempati rumah budel tadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah wasiat wong tua untuk tidak dijual rumah ini wajib untuk dilaksanakan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tetapi walaupun tidak, jangan sampai gara-gara rumah budel akhirnya kita jadi bodol. Akhirnya jadi bebala. Kalau nak dijual halus-halus. Kalau nak nyual, kalau memang alhamdulillah aku sudah cukup. Aku mungkin apa namanya tidak perlu lagi untuk di rumah tadi. Kalau memang mak itu, ya sudah lewat ke baik, jangan dijual dulu, kaget. Nah tapi kalau misalnya ada dulur lain yang dia nuntut atau minta untuk dijual, maka tidak pacak dikata ke dulur tadi tu, kau ni kati agu nian. Alang kerakusnya, tidak baca dikata kerakus, karena memang sudah ada hak, ada bagian, ada nasib di dia di situ.
Nah kira-kira itulah. Untuk wasiatnya tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi alangkah baiknya kalau memang nak dijual tetap kita jago kebersamaan. Contoh, ananjuk contoh. Ado di sana. Di sana tuh bukan di sini. Di sana bukan. Ini boleh dicontoh. Anak tuh nak nyebut ke namanya tapi tak lemak kaget ngapo-ngapo. Nah, di sana itu dia wong tuonyo punya rumah besar nian. Cor wong lamu tuh rumahnya besar-besar, lapang-lapang. Kalau wong sekarang minimalis. Minimalis. Karena wong sekarang nih tidak hobi nerima tamu. Kalau wong dulu tuh hobi nerima tamu. Piring banyak di rumah bertumpuk. Gelas banyak. Kalau wong sekarang tidak. Piring apa adonyo, gelas apa adonyo. Nerima tamu metu ke gelas aqua selesai. Bener dah? Hanya beda. Oh. Begitu kan? Bukan. Ini Nasdis bukan. Jangan ibu itu tentu. Ada kuncinya bebo. Sudah. Oke. Jadi mak itu ceritanya mak itu dia Masya Allah, apa namanya, dia ini punya wong tua rumahnya besar dan wong tuanya pesen mak itu rumah ini jangan dijual. Motivasi atau niat wong tua tadi sama, akhirnya apa, sepakat rumah tadi dijual. Kebetulan rumah tadi walaupun rumah kayu, rumah itu ada di jalan pinggir jalan besar, dijual. Nah, untuk masih menjalankan niatan wong tua supaya tidak pencar-pencar, akhirnya apa? Rumah tadi setelah dijual sepakat adik-beradik dari wong tadi itu untuk beli tanah yang luas. Akhirnya dibangunkan, ditegakkan rumah sikok sewa. Misalnya 6 gadek, dibangunkan 6 ekor rumah, becak komplek, dan sekarang jadi komplek memang. Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 atau 7 itu berdolongan jalo. Kenapa? Karena habis nyual rumah budel, berbagi bagian rumah, ada sisa duit dibagi-bagi kepada ahli waris. Mak itu bagus, kalau mak itu bagus, wallahu alam. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan, saya ingin nanya tentang apa ciri-ciri orang yang meninggal khusus khotimah dan juga khusus khotimah. Ciri-ciri kita bisa tahu apa aja. Nah, terus yang kedua pernah baca, pernah dengar bahwa kalau pada saat meninggal itu ada bisikan sesuatu itu kuat. Itu apalagi kalau misalnya di rumah sakit yang sekarang itu ada bisikan yang lain yang mengajak untuk masuk ke pindah akidah. Nah itu gimana Ustaz kita itu bisa bertahan? Karena kita nggak tahu kan pada saat kita sakit kita sadar diri banyak misi kita diajak masuk ke rumah sakit yang non muslim. Gimana Siap. Oke. Yang pertama, waalaikumsalam, masalah ciri-ciri. Memang
apa namanya di beberapa kitab itu ada penjelasan tentang mak mano kita tahu ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seperti yang galak diomongkan oleh ulama, kalau keringetan, keningnya itu keringet itu husnul khotimah insyaallah. Tapi ini kalau sebagian ulama lain berpendapat lebih baik kita fokus kepada tando wong yang nak husnul khotimah, bukan ini wong lah meninggal. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kalau kita bahas ciri-cirinya, kaget timbul kita pas nyingok, caknya su'ul khotimah. Nah itu tak bagus. Lebih baik kata ulama bahas apa dia tando-tando wong yang kalau dia meninggal, dia belum meninggal. Kalau dia meninggal, insya Allah husnul khotimah. Atau kalau dia meninggal, biasanya su'ul khotimah. Itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda wong yang apa namanya? Dia meninggalnya husnul khotimah. Contohnya, apa dia adalah alamat sa'adah hubbus solihi. Ketika wong tadi itu demen sama wong soleh dan selalu magak-magak deket-deket dengan wong soleh, itu tanda insya Allah kalau dia meninggalnya husnul khotimah. Kemudian tilawatul Quran, wasahrul lail, wariqatul qalbi, banyak membaca Al-Quran, banyak atau hobi dia tuh sholat malam, sholat tahajud, dan yang terakhir hatinya lembut. Maksud lembut apa dia? Diomongi tidak berontak, diomongi dinasehati, dia nengeken nasihat. Nah yang model ma ini kalau dia meninggal insya Allah husnul khotimah. Kebalikannya, kalau ada wong yang jumudul ain, tidak mudah nangis, tidak mudah nenge nasihat, diomongi malah berontak. Nah ini tanda kalau dia mah ini terus dikhawatirkan dia meninggal su'ul khotimah. Kalau wong lah sudah meninggal, maka alangkah baiknya kita yang hidup tinggal kita berdoa insya Allah husnul khotimah. Itu bagusnya mah itu be. Tidak perlu kita tahu ada keluarga meninggal kita buka gaibnya. Tidak perlu. Nah, kemudian Bu, jangan juga kita galak mudah. Kalau ada wong yang meninggal sebelum dia meninggal ngucap Allah, atau dia ngucap la ilaha illallah, itu tanda husnul khotimah. Oke. Tapi yang lebih banyak kebalikannya. Ada wong yang dianya husnul khotimah tapi tidak ngucap. Sehingga apa dia? Kalau wong yang hidup tadi nyingok, oh aku gugup nih tadi ngapu, aku tonton tapi dia tidak nyebut su'ul khotimah jadinya. Jangan, tidak ngucap bukan berarti su'ul khotimah. Kalau dia ngucap kita lemak husnul khotimah insyaallah. Tapi kalau dia tidak ngucap, jangan kita vonis ini su'ul khotimah. Tidak seperti itu. Jadi lebih baik kita berbaik sangka. Naam. Yang kedua betul, ketika sakaratul maut itu banyak nian ujian, banyak nian yang datang. Fabasorukal yauma hadid, kata Allah. Pas kita nak meninggal tuh, mata kita bisa nyingok sesuatu yang tidak dijingok oleh wong yang ada di sekitar kita. Macam-macam. Nah di saat itulah kita akan merasakan fungsi daripada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Di saat itu kita akan merasakan fungsi daripada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu penting untuk kita baca setiap hari supaya apa? Pas kita didatangi oleh setan, nyamar jadi bapak kita, nyamar jadi ibu kita, dia ngomong mulu, aku nih wong tua kau, ternyata aku nih nyesel nian, kita nih salah masuk Islam. Masya Allah, kita langsung manggut be, lewat, suul khotimah lewat. Kalau pas kita sakaratul maut itu bu, haus, kering, bibir, makanya bagus siap ke zam-zam, siap ke siwak, supaya pacak dibasahi bibir, dibasahi lidah. Kenapa? Setan lah pinter mulu, ngawak banyu, jualan dia, banyu, yang dingin. Lagi harusnya dia jualan, ngawai gratis, yang dingin. Bangsa kita nurut baik. Nak minum apa? Yo, kalau kau nak minum, nurut dulu sama aku. Kau harus keluar dulu. Nak nyelamat ke diri, hausnya tak tahan, tolonglah. Yo, kau harus minta tolong dulu sama aku. Kau harus nurut sama aku. Yalah, yo. Nah, pas iyo lewat. Nah, suul khotimah. Maka penting nian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Naam. Lagi? Ada lagi bu? Semuanya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Matilda yang akan saya sampaikan. Dalam Islam juga tema yang Siap. dalam Islam ada seperti reinkarnasi. Katanya kalau Lagi viral ini. Siap. Oke. Ana sebelum nyawab ini, Ana nanyo Mang Dayat dulu. Yang lagi viral ini apa ya? Ana belum. Cak mano? Cak mano? Mati kemudian dia hidup lagi jadi duduk di dunia lain. Ana tuh semalam ndak salah tejingo, terlewat berita atau tulisan reinkarnasi. Cuma dak ana teliti nian. Makonyo ana nanyo dulu. Dak kati. Kalau lah meninggal ya meninggal, selesai. Habis. Nah, kage begitu kita meninggal, kita dikuburkan, dimasukkan ke kubur. Itu kubur, itulah yang disebut alam barzakh. Alam barzakh itu alam barzakh, arti barzakh itu pemisah antara dunia dengan akhirat. Kubur itu barzakh. Dikato ke dunia, dia akhirat. Dikato ke akhirat, dia dunia. Jadi separuh-separuh. Nah, kaget di situ ibu, rato-rato jasad manusia yang dikubur hancur. Kecuali yang Allah izinkan untuk dijaga. Gato-gato jasad kita bakal hancur. Yang tidak hancur namanya ajabun zanab. Kalau waktu anak belajar dulu di Sulu, diartikan ajabun zanab tulang bongkol. Nah, yang belakang itu tidak hancur. Nah, sudah, itu tidak hancur. Gato-gato hancur. Itu sisi jasadnya. Tapi kalau sisi ruhnya, ruh itu tidak. Kita punya ruh tetap ada. Yang hancur cuma jasad. Nah, ruh inilah yang ngerasakan nikmat kubur atau azab kubur. Nurutkan wong meninggal dicobet, tidak sakit lagi. Kalau tidak sakit dia tidak nyerit. Kalau kita masih hidup dicobet sakit, gara-gara sakitnya
Nyerit. Kalau wong lah meninggal dicubit lama mano, dia udah bakal nyerit. Kenapa? Karena udah ngaso sakit. Makanya kemarin ada kejadian, ada mayit jenazah dibawa oleh ambulan. Ambulannya kecelakaan masuk jero sungai. Sopirnya selamat, jenazahnya meninggal. Mana? Sopirnya selamat, jenazahnya malah meninggal. Sudah. Jadi ajmud dzanab, tulang ekor tadi. Nah kage ketika hari kebangkitan yang ngancur-ancur itu kage menyatu lagi ke ajmud dzanab, nempe sampai akhirnya kita akan berbentuk seperti semula. Itulah yang mungkin kata wong reinkarnasi, tapi tidak lagi balik ke dunia, dia ke alam akhirat. Jadi reinkarnasi itu ngayal. Sami-sami. Ayo, ikut lagi dong. Ikut lagi Bu. Ikut lagi. Nah, yang di belakang ayo lihat lagi. Dua lagi dah, Pak. Nonton aku lagi. Waalaikumsalam. Lun lagi majelis. Waalaikumsalam. Mana? Siap. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, karena itu sudah ditentukan Allah. Ada yang rajin sholat siang malam kalau berkeliaran itu ya, tapi kenyataannya bentuknya biasa-biasa. Nah tapi ada yang sholat lebih kurang, kita tahu dia barangkali bagiannya itu ada termasuk ada yang termasuk yang katakanlah yang tidak halal. Nah tapi wong ini baik bisa. Apalah hukumnya, tapi wong ini galak nolong. Kalau yang baik-baik, duitnya banyak, kadang belum tentu bisa nolong Ustaz. Kebenaran wong itu galak nolong, apa hukumnya? Bersodak kalau misalnya kita tetap makan dan dia nolong, tapi tanpa bunga. Gitu. Kita tahu bahwa gawean dia itu kadang-kadang banyak yang tidak halal. Siap. Tapi itu baik. Siap. Sedangkan kalau yang lain ini kadang yang sejuta 2 juta susah Ustaz. Siap. Tapi kerja taruhlah gawean yang kita tidak halal, tapi baik dan yang diinginkan tanpa bunga. Jadi Siap. hukumnya macam mana kalau makan duit itu? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dunia ini itulah macam-macam. Kalau tidak macam-macam maka bukan dunia. Masalah wong. Kalau kita nerimo kebaikan wong, yang kita tahu sumber rezeki atau sumber hartonya dari jalur yang haram. 100% misal. Kalau 100% haram, maka tidak boleh kita terima. Kalau 100%. Kalau tidak 100%, tapi mayoritas, misal selain dia ada gawi yang haram, ada juga gawi yang halal. Gawi yang halal ini dari awalnya memang halal. Maksud dari awal tuh modalnya memang modal halal. Maka di sini ada beda pendapat ulama. Sebagian ulama ngomong haram, tetap haram karena mayoritas. Sebagian ulama yang lain ngomong tidak masalah karena menurut kita prasangka kita itu ngembek dari bagian yang halal. Jadi balik ke pribadi kita masing-masing.
Ketika kita lagi butuh nak minjem sama wong yang dionyo gawian halal 1 juta 2 juta, alangkah banyak adegan musiknya. Panjang cerita. Kita nak minjem malah kena ceramah. Kita nak minta tolong malah kena nasihat. Ada tak? Benar itu. Nak minjem malah kena ceramah. Giliran yang model mak ini malah mudah. Iya berapa? Oh iya sudah ikut kirim ke rekening kau. Bangsa cepat. Nah itu balik pribadi masing-masing. Kalau memang kita tahu itu 100% sumbernya haram, jangan. Tapi kalau masih ada yang halal, masih ada pendapat ulama yang moleke, tapi tetap pribadi kita. Kalau memang kita nyaman atau karena memang kita terdesak, ya tidak masalah. Pakai pendapat yang ngomong ke boleh. Tapi kalau memang tidak terdesak atau hati kita tidak nyaman, lebih baik kita cari solusi lain. Ini ada amalan ibu. Amalan ini nak diamalkan tapi harus yakin. Yakin tak? Baca sederhananya bacaannya. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu apal tak? Apal gampang. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa. Berapa kali Ustadz maconyo? Nah, ini nih yang ngunyam dengernya tuh. Maco alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 1000 kali. Maka anak ngomong nak yakin. Nak yakin. Maconyo 1000 kali. Kapannya carilah waktu yang ibu bisa istiqomah sekali duduk. Jangan maco cuma semalam, 2 malam terus. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad ngomong, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Nabi ngomong, kata Nabi, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik permintaan kepada Allah di saat kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi pas kita ngomong alhamdulillah, artinya kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih kau masih ngenjuk aku nih. Kalau kita bersyukur, Allah janji akan Astaghfirullah. Istighfar nih untuk apa ibu? Kita banyak masalah, kita sakit, kita rezeki sempit, usaha mendet itu gara-gara dosa. Makanya banyak istighfar. Kemudian la haula wala quwata itu untuk apa? Untuk kita berpasrah kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau memang betul-betul tawakal, Allah akan bukakan jalan seluas-luasnya. Jadi jangan lupa. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ana nitip sama ibu-ibu, kalau ngamal kenyo ana nitip niatkan buat ana. Karena ana sempat maconyo. Cuma baca ngajari be. Wallahu a'lam. Ustaz Saleh ya tunggu. Ada waktu sedikit anak Ustaz. Jadi dulu pernah belajar sama Ustaz secara umum
Jadi katanya dulu pada kita kecil belajar kalau seandainya kita lihat ada suatu hal yang salah di depan. Ya siapa baik, misalnya tua kakak atau lebih tua atau teman-teman, kita boleh menegur tapi dengan cara yang sopan, dengan harapan pertama dia berubah, yang kedua tidak boleh berlebihan. Nah caranya kalau misalnya menghadapi ya kadang-kadang kami ini ada dua mahasiswa, ada juga kadang-kadang ada bingung yang kalau kita tahu itu agak sok-sok dikit lah. Padahal kita tuh dengar dia bahwasanya dia ini salah dari dia. Nah kira-kira lebih baik kita jauh dari konflik atau kita baik kita selesaikan supaya masalah ini tidak lagi panjang. Siap. Masih. Jadi kata Gus Dur, masalah tu ada dua. Ada masalah yang pacak selesai, ada yang kedua masalah yang tak pacak selesai. Kalau pertama masalah yang pacak selesai, maka jangan jadi pikiran kita. Karena pacak selesai masalah itu. Tinggal cari cara penyelesaiannya mana yang paling baik. Kalau tak dari kita, dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang tak pacak selesai. Kadang-kadang wong tua siswa ini atau siapa baik, kalau kita tunjuk tahu mak lama tu lah. Mak dia tu lah. Nah, mak dia tu lah. Artinya kalau kita mikirkan ngurus yang ini yang tak bakal selesai, buang tenaga, buang waktu, ngerusak mental, naikkan asam lambung. Naikkan asam lambung. Buat apa dipikir kerib? Kalau memang tak baca, ente jingok. Kira-kira ini baca diselesaikan atau tidak? Kalau kita tahu tipikalnya wong ini nerima nasihat, bismillah. Tinggal kita cari timing sama cari cara yang tepat. Tapi kalau memang ini wongnya kita tahu wataknya, masya Allah, duren. Wataknya duren, lah keras tajam mulu. Lah keras tajam, masya Allah. Ya sudah, jangan kita merasa tertantang nak nasihati dia, sudah tinggal ke baik. Semoga waktu yang akan membuktikan. Dan waktu sudah asar, dikit lagi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna minadz dzunubi wal atham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil